kepada Allah. Tebus kepada Allah bukan berarti diambil kambing ditaruh di atas gunung, tidak, itu lain, syirik, sesajen. Tapi disembelihkan untuk sedekah kepada tamu hadirin, termasuk Pak Ustadz, termasuk ibu-ibu datang ke sini. Kalau tak ada kambingnya kan tak mungkin, mikir dulu 2 kali, ada nggak kambingnya? Karena intinya bersedekah. Maka mudah-mudahan sedekah makanan ini diterima oleh Allah Subhanahu. Maka siapapun di antara kita yang sudah lama tak punya anak, jangan pelit, keluarkan untuk sedekah menyembelih kambing. Berapa kambing patuh Pak Ustadz? Kalau perempuan 1 kambing, kalau laki-laki berapa? Kata Syekh Said Sabiq seperti itu. Kapan dimulai? Yututbahu, disembelih anhu dari si bayi itu yaumas sabi'i, di hari ke-7. Itu sunnahnya. Kalau di hari ke-7 tak punya uang, ini masih banyak bayar kredit Pak Ustadz, Magicom kredit, setrika kredit Pak Ustadz. Jadi saya tunggu lagi Pak Ustadz. Kapan? Kata Imam Nawawi, 7 tambah 7 di hari ke-14. Tak ada lagi duit di hari 14, baru tambah 7 lagi di hari 21. Di hari 21 tak punya duit di hari ke-27. Tak punya lagi, kata Imam Nawawi yang sudah meninggal tahun 676, silahkan kapan saja. Mau 1 bulan dari kelahiran, mau 1 tahun, mau kapan saja. Bahkan disebutkan dalam sebuah kitabnya bahwa boleh berakikah itu ketika sudah tua. Cuma banyak pertanyaan nih Pak Ustadz, akikah dulu apa kurban dulu? Setiap sampai ke waktunya kurban, bingung dia. Aku akikah apa kurban? Akikah kurban. Dari kemarin sebelum kurban kenapa nggak akikah? Pas masuk ke Idul Adha sibuk. Nah, bagaimana kalau ada pertanyaan seperti itu Pak Ustadz? Silahkan kalau sudah sampai ke Idul Adha, kurban dulu karena memang waktunya. Kalau ada duit sekaligus 2 kambing, 1 kambing untuk akikah, 1 kambing untuk kurban. Boleh nggak Pak Ustadz hutang? Kurban boleh hutang, akikah boleh hutang, tapi ada syarat. Apa syaratnya Pak Ustadz? Hutang itu ada 2, ada yurja ada'uhu, ada la yurja ada'uhu. Ada hutang yang bisa dibayarkan karena kita punya jaminan, ada orang berhutang tak punya jaminan. Seperti apa? Kamu hutang kurban? Iya Pak Ustadz. Ada jaminan? Ada Pak Ustadz. Nanti bulan depan suami saya naik gajinya Pak Ustadz. Kalau yang PNS dapat gaji 13 Pak Ustadz. Jadi boleh? Boleh. Tapi kalau tak punya jaminan, ibu mau hutang kurban? Iya Pak Ustadz. Diganti Bu ya. Wah, mantap. Ibu mau hutang kurban? Iya Pak Ustadz. Ada jaminan. Itu masalah jaminan Pak Ustadz saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah hutang tak bisa dipasrahkan kepada Allah. Saya mau berhutang Pak Ustadz, tapi masalah bayar saya pasrahkan kepada Allah. Karena semua di langit dan di bumi milik Allah Pak Ustadz. Enggak seperti itu. Jadi boleh ya. Jadi boleh hutang kalau kurban. Tapi kalau waktunya akikah, mending akikah aja. Kecuali memang saling mendesak. Nah, masuk lagi ke masalah akikah. Akikah boleh nggak? Tua boleh. Misalkan ibu sekarang nelpon ke mama di kampung, Mak, dulu waktu bayi aku di akikah, Mak. Tak tahu pula aku tuh, tak ingat. Oh ya udah Mak, aku akikah. Boleh. Jadi hari ini ibu kalau nanya ke orang tua belum akikah, boleh akikah. Tapi syaratnya 1. Kesya, kau ngapain di situ Kesya? Syaratnya tak boleh ibu minta marhaban juga, minta digendong juga. Abang besok aku akikah bang, tapi jangan lupa bang marhaban, undang ibu Dewi bang sama MT Al-Furqan itu semua. Aku gendong bang, enggak juga. Kalau pakai gendongan putus. Akhirnya ditanya, si ibu tuh kemana? Itu Pak Ustadz patah tulang belakang, kenapa minta gendong kemarin? Ibu boleh akikah meskipun sudah tua, tapi tak usah minta jangan minta gendong juga, marhaban juga, dipotong rambut juga. Ilaha illallah. Jadi yang pertama disembelihkan tapi boleh nggak dikrus ke sapi? Boleh. Misalkan ada orang 4, 3 bayi laki-laki, 1 bayi perempuan. Nah, kata Imam Syafi'i boleh dikruskan, dikonversi sama dengan kurban. Jadi anaknya ada 4, 3 laki-laki, 1 perempuan. Tak tahu gimana ceritanya, settingannya tiba-tiba 4-4-nya sama harinya lahir. Makanya rembukan 1 RT. Ayo kita bikin akikah tapi beli sapi 1. Boleh. Karena 1 laki-laki 2 kali 3 berapa? 6.
kalau satu bayi perempuan maka satu. Sudah 7 kan? Maka boleh beli sapi. Oh, alhamdulillah. Nanti kalau tak terima tanya sama Ustaz Nurdin. Nanti saya buka kitab kuningnya. Kitab kuning hijau pelangi matahari. Jadi apa maknanya? Bahwa boleh akikah kambing itu dijadikan sapi asalkan selesai sama jumlahnya sama dengan kurban. Setelah disembelih kambing apa Pak Ustadz? Wayuh lakuh rok suhu, dicukur kepalanya, bukan kepala, rambutnya dicukur. Kalau tadi kan cukurnya sedikit, maka tidak rata. Kenapa mesti dicukur Pak Ustadz? Alasan syariatnya karena bayi di dalam perut rahim itu kan berlumuran dengan darah. Meskipun tidak langsung dicuci, meskipun sudah dicuci, tapi itu kan sisa rambut dari bercampur dengan darah. Maka sunnah kata Rasulullah dicukur. Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain dicukur oleh Siti Fatimah. Bagaimana caranya? Dicukur habis. Nanti Ibu Atin setelah besok dicukur habis, tapi jangan dibuang, ditimbang. Ditimbang berapa gram, dikruskan ke perak. Perak 1 gram berapa Bu sekarang? 100.000 misalkan. Kalau 100.000 1 gramnya kebetulan misalkan, untung nggak terlalu tebel kan? Tipis kan tadi Ananda Zahra. Ditimbang kalau sampai 10 gram, 100 kali 10 berapa? 1 juta. Tapi dikrus ke perak. Pak Ustadz, di kampung ada yang krus ke emas, bagus. Yang sunnah itu perak, bukan emas. Tapi kalau ada yang emas tak masalah. Cuma kalau dikrus ke emas, kebetulan bayinya 1.000, ditimbang 1 kilo, berapa miliar? Inilah hebatnya ajaran Islam. Ajaran Islam tidak terlalu memberatkan orang. Dan ini juga sunnah, jangan dianggap wajib. Nanti ibu sampai misalkan hutang tak bayar hanya gara-gara akikah. Cuma akikah ini adalah tebusan bagi kita yang bersyukur punya anak daripada orang lain mungkin hari ini belum dikaruniai anak oleh Allah SWT. Jadi setelah ini dicukur habis Pak, lalu timbang. Lalu duitnya untuk apa Pak Ustadz? Kira-kira berapa? 1 perak misalkan kalau 2 gram berarti 200.000. Kasih ke fakir miskin atau ke anak yatim atau terserah kemana saja. Atau ditaruh di Masjid Al-Bukhari tidak masalah. Yang penting dikeluarkan sedekah. Insya Allah berkah. Akan ditambah Bapak sampai 2M. Amin ya Robbal. Amin. Kalau 2M pindah Pak Ustadz dari sini. Amin ya Robbal. Amin ya Rabbal alamin. Setelah dicukur baru Yusama dikasih nama. Alhamdulillah Delisa ini ada yang mengatakan dari nama Maroko, ada yang dari Arab artinya baik. Sedangkan Zahra kita sudah tahu Az-Zahra. Zahra artinya bunga, mawar, bersinar, harum wangi. Insya Allah dengan nama ini alhamdulillah anaknya bisa menjadi anak yang baik, yang selalu wangi, memberikan wangian kepada seluruh alam dan seluruh masyarakat di sekitarnya. Amin ya Rabbal alamin. Tapi sejauh daripada akikah itu sebelumnya, anak itu jangan lupa kalau ibu melahirkan anak, kata Rasulullah, man wulidah maulud. Siapa yang melahirkan anak, fa'addanah udunal yumna. Jangan lupa adankan di kuping kanan dengan kalimat adzan.